Halo Sobat Pena Katolik, jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube Pena Katolik. Terima kasih. Video berikut ini berjudul Setengah dari populasi dunia tinggal di negara dengan kasus penganiayaan terhadap agama. Laporan kebebasan beragama di dunia tahun 2023 yang dirilis oleh Aid to the Church in Need mengungkapkan bahwa lebih dari setengah populasi global tinggal di negara-negara di mana penganiayaan terhadap keyakinan agama mereka terjadi. Laporan tersebut menempatkan 28 negara dalam kategori merah yang menunjukkan tingkat penganiayaan agama yang tinggi. Negara-negara ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 4 miliar orang dan membentuk sekitar 51,6% dari populasi global. Dalam kategori merah, terdapat negara-negara dengan kasus penganiayaan agama terparah termasuk Cina dan India yang merupakan dua negara terpadat di dunia. Negara-negara lain yang termasuk dalam kategori ini adalah Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Arab Saudi, dan Korea Utara. Nikaragua yang sebelumnya berada dalam kategori oranye dalam laporan tahun 2021 naik menjadi kategori merah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh Presiden Daniel Ortega terhadap para pemimpin imam Katolik dan ordo keagamaan dengan tujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan membungkam perbedaan pendapat. Banyak negara mengalami penurunan kebebasan beragama dalam 2 tahun terakhir. Jumlah negara dalam kategori merah meningkat dari 26 menjadi 28 sejak laporan tahun 2021 dengan penambahan Nikaragua dan Sudan. Dalam 23 negara merah tersebut, situasi penganiayaan agama semakin memburuk sejak laporan sebelumnya, sementara di 5 negara lainnya situasi penganiayaan tetap sama. Penganiayaan agama di sebagian besar negara di Afrika dan Asia Tenggara disebabkan oleh pemerintah otoriter atau ekstremisme Islam. Di beberapa negara, kedua faktor tersebut berperan. Di Asia Timur, sebagian besar penganiayaan berasal dari pemerintah otoriter, sementara di India, Myanmar, dan Sri Lanka, penganiayaan terjadi baik oleh pemerintahan otoriter maupun akibat nasionalisme suku agama. Laporan tersebut juga menyoroti peningkatan penganiayaan terhadap Muslim di Cina, India, dan Myanmar, serta pemaksaan pindah agama dan kekerasan seksual di Afrika Barat dan Pakistan yang sebagian besar tidak mendapatkan hukuman. Marcela Szymanski, editor laporan tersebut menyatakan baik oktokrat yang dipilih maupun tidak dipilih melakukan penganiayaan terhadap individu beriman. Dalam banyak kasus, otokrat mencoba untuk menghilangkan atau bersekutu dengan pemimpin agama. Jika upaya tersebut tidak berhasil, penganiayaan yang lebih agresif seringkali terjadi. Laporan ini juga mencatat upaya otokrat untuk mendorong kelompok agama ke dalam kemiskinan dan memanipulasi data sensus di negara seperti Nigeria, Lebanon, dan India. Pemimpin politik dalam beberapa kasus menghindari sanksi langsung dan menjadikan penganut agama sebagai warga negara kelas 2. Selain itu, laporan ini mengungkapkan bahwa penggabungan penganiayaan sopan dengan pertumpahan darah semakin meningkat. Otokrat menerapkan undang-undang yang melanggar kebebasan beragama namun secara terbuka tidak mengambil tindakan terhadap serangan-serangan berdarah. Laporan ini menggarisbawahi perlunya upaya bersama untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama di seluruh dunia.